Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Workers saat ini D3 dan S1 masih banyak yang belum terserap oleh industri. Banyak lulusan-lulusan dari D3 dan S1 yang ternyata masih belum dipilih oleh para pencari pekerja atau para pencari lulusan D3 dan S1. Nah, sebenarnya apakah lulusan D3 dan S1 ini masih relevan? Kita cari tahu yuk dengan para pekerja yang ada di sini. Yang pastinya gue Dodo Harahap akan mencari tahu apakah D3 dan S1 masih dibutuhkan oleh industri. Langsung aja kita cari tahu. Menurut lo, yang lebih terserap oleh industri saat ini tuh D3 atau S1 sih? Kalau sekarang ini mungkin D3 bisa juga, tapi mungkin bidang kerjanya kali ya. Bidang kerjanya lebih teknis aja gitu. Lebih ke administrasi, bukan yang manajemen seperti gitu itu. Ya. Apa alasan dari Mbak Hani dari D3 tahu-tahu langsung lanjut lagi untuk ngambil S1? Karena D3 itu kan memang dikhususkan untuk memulai kerja dulu nih. Mulai kerja dulu. Nah, S1 itu lebih ke jenjang karir aja sih. Iya. Nah, sekarang ini kerja di perusahaan apa? Di perusahaan swasta di bidang makanan dan minuman. Masih dari pertama kali kerja kan pasti pakai ijazah D3 kan? Apakah masih di perusahaan yang sama sampai saat ini? Iya, betul. Masih yang sama. Iya, betul. S1-nya biaya sendiri atau dibiayain? Biaya sendiri. Biaya sendiri? Iya, biaya sendiri. Tapi selesai dalam waktu sesuai target? Iya, sesuai. Mungkin ini bisa jadi solusi juga ya buat workers ya ketika mendapatkan lulusan D3 seperti Kak Hani ini, tahu-tahu dia ketika udah bekerja, karena memang tadi katanya D3 itu adalah memang dikhususkan untuk memulai bekerja ya, keterampilannya yang yang diunggulin ya. Bisa langsung lanjut lagi untuk bisa mengambil S1. Wah, ini inspiring banget sih untuk Kak Hani ya, tahu-tahu sekarang ini masih di perusahaan yang sama. Udah berapa tahun? Sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahun. Oke, thank you ya Kak Hani ya. Atas ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu. Ya, karena semakin lama jenjang yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan itu semakin banyak S1 gitu minimal lulusannya gitu dibanding D3 gitu. Oke, jadi selama ini memang sudah melihat prospeknya untuk ke depan adalah untuk bisa langsung masuk ke industri kerja dengan ijazah S1 ya? Iya, benar. Nah, kalau menurut Vivi sendiri dengan adanya lulusan D3 yang saat ini masih mencoba untuk bisa masuk ke industri dari sudut mahasiswa deh, apakah D3 ini mungkin nggak bisa dibilang cukup, tapi apakah awal yang bagus atau bagaimana strategi Vivi ketika melihat D3 ini kayaknya kurang terserap gitu sama industri? Ya, kalau misalkan D3 menurut saya dia juga udah lumayan terserap gitu karena kan mereka lebih D3 itu lebih belajarnya praktek gitu kan. Kalau misalkan S1 dia lebih belajarnya teori-teori gitu. Jadi kadang perusahaan-perusahaan juga banyak juga yang menerima D3 karena mereka udah praktek lapangan gitu. Halo, Cak. Iya. Kerja atau kuliah? Kuliah aku. D3 atau S1? Ngambil D3. Jurusan? Jurusan manajemen pemasaran. Oh my God! Nah, ini kan lagi ada isu bahwa D3 ini lagi sulit diserap oleh industri karena saingannya itu ada S1 dan S2, bahkan S3, bahkan dari luar negeri juga tuh kuliah akhirnya nyari kerja di Indonesia. Menurut kamu sendiri, kenapa alasannya ngambil D3? Kita lebih banyak prakteknya dibanding teori kan daripada S1. Jadi bisa kepake banget di dunia kerja itu. Masih ada kesempatan yang sama nggak sih? Oh, masih kok, banyak alumni yang udah di bank atau di kayak di startup gitu, bisa. Oke, berarti memang masih ada kesempatan untuk itu ya? Oke, nah sekarang ini pertanyaannya, dari D3 akankah lanjut ke S1 atau S2? Kalau ada waktu sama materi, aku lanjut sih. Lebih ke waktu sama materi? Dua-duanya. Oke, thank you ya, Ca ya. Sekarang sudah sama Nardos Saragih. Kuliah, kerja? Kuliah. Kuliah, jurusan? Manajemen pemasaran.
D3 atau S1? D3. Kenapa D3 bukan S1? Mungkin D3 kita lebih ngembangin ke prakteknya langsung ya. Mungkin kalau S1 lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Jadi kalau misalnya D3 kita itu ada teori, ada praktek. Jadi mungkin kita lebih ke prakteknya dan siap untuk dunia kerja. Mungkin gitu, Bang. Apakah D3 masih punya tempat di industri ini? Menurut saya sih semua ada kemungkinan ya. Jadi semua itu punya rezeki masing-masing kalau menurut saya. Kalau misalnya D3 juga ada kemungkinan karena kita memiliki skill yang nggak ecek-ecek gitu loh. Yang nggak bisa diremehin sebelah mata. Jadi kita masih punya kemungkinan bersaing sama yang luar gitu. Oke workers, kita udah ngobrol sama banyak orang yang ada di sini dan kesimpulannya adalah apakah D3 masih bisa bersaing dengan lulusan-lulusan S1 atau S2? Rata-rata bilang masih bisa karena memang dari fokusnya sendiri juga berbeda. Lebih ke keterampilan di D3 dan untuk S1-nya lebih ke teori dan katanya juga D3 itu bisa langsung kerja dan nantinya mungkin bisa dirubah tuh strateginya. Bisa langsung lanjut S1 atau kerja dulu, habis itu baru lanjut S1. Seperti itu sih. Jadi buat kamu yang masih kuliah D3 semangat terus, jangan lupa untuk ngambil peluang yang ada dan juga tetap untuk mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan lulusan kamu supaya nantinya bisa lanjut lagi untuk ngambil ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya lo pengen cari tahu untuk lowongan pekerjaan yang baru, silakan cek di website swapro.co.id dan follow Instagram Workerspedia di @workerspedia dan subscribe, like, komen untuk kasih tahu nih kita harus bahas apa lagi nih untuk episode selanjutnya. Jadi gitu aja, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Satset langsung dapat kerja di Workerspedia.